Kerajaan Majapahit mengawali terbebasnya Nusantara dari campur tangan kekuasaan asing. Kemenangan atas pasukan Mongol menjadi titik balik berdirinya Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya memegang andil besar atas kemenangan melawan tentara Kublai Khan. Terlebih, mereka mampu membuat pasukan Mongol tak berkutik sama sekali. Kemenangan Majapahit atas Mongol menjadi awal mula tegaknya simbol Majapahit yang merdeka. Pasukan Majapahit mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda kemerdekaan mereka. Bagaimana bisa? Simak berikut ini. Pada saat itu, pasukan Mongol berhasil diperdaya oleh Raden Wijaya serta pasukannya. Pertumpahan darah mengakhiri keberadaan tentara Kublai Khan di tanah Jawa. Kemenangan atas Jayakatwang ternyata menjadi sia-sia karena banyak pasukan Mongol yang tewas karena dibunuh sekutu mereka. Namun, kemenangan Majapahit menjadi angin segar bagi Nusantara, terlebih menjadi awal mula bebasnya Nusantara dari intervensi kerajaan asing. Berkibarnya bendera merah putih sekaligus menjadi tanda merdekanya Kerajaan Majapahit. Bendera tersebut bernama Getah Getih atau disebut juga merah putih. Bendera merah putih identik dengan Kerajaan Majapahit. Namun, jauh sebelumnya, Jayakatwang juga menggunakan bendera tersebut saat mengejar pasukan Raden Wijaya. Getah-getih kelak menjadi lambang negara Majapahit, seperti yang disebutkan dalam Negara Kertagama. Bahkan, Raja Hayam Wuruk memakai bendera tersebut sebagai tanda pengenal pasukannya saat pergi ke daerah kekuasaan Majapahit. Keberhasilan Raden Wijaya merebut kekuasaan Jayakatwang dan mengalahkan pasukan Mongol membuat dirinya diangkat menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit diperkirakan terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1216 Saka atau 10 November 1293 Masehi. Momen tersebut sekaligus menjadi awal mula berdirinya kerajaan baru bernama Wilwatikta atau Majapahit. Raden Wijaya dikenal sangat tegas dan bijak. Dirinya tak lupa dengan jasa para tokoh yang membantunya kala itu. Seperti Arya Wiraraja yang diberi kekuasaan atas daerah Lumajang hingga Blambangan. Selain itu, Arya Wiraraja dan Ranggalawe diangkat sebagai pasangguhan Pranajaya, yakni pejabat tinggi kerajaan yang bertugas merencanakan dan mengambil keputusan tentang seluk-beluk pemerintahan yang harus dilaksanakan para pejabat di bawahnya. Beberapa tokoh lain seperti Nambi diangkat menjadi patih, Ranggalawe diangkat sebagai Adipati Tuban, dan Lembu Sora sebagai Patih Daha Kadiri.
Dari bukti-bukti sejarah, warna merah putih telah digunakan dan dimuliakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Beberapa bukti sejarah penggunaan warna merah putih tersebut antara lain: yang pertama ada Prasasti Kudadu pada tahun 1216 Saka atau 1294 Masehi. Lalu yang kedua, pada masa kerajaan Singasari dalam Kitab Jawa Kuno berangkat tahun 1254 Masehi. Disebutkan bahwa umbul-umbul atau bendera merah putih digunakan oleh Jayakatwang ketika berperang melawan Raden Wijaya dan ketika berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Kerajaan Singosari pada tahun 1222 sampai 1292. Lalu yang ketiga, pada masa Kerajaan Majapahit tentunya. Empu Prapanca di dalam Kitab Negara Kertagama menceritakan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk Majapahit tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi, warna merah putih menjadi warna yang dimuliakan. Oke, selanjutnya kita beranjak dari masa kerajaan. Pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah pertama kalinya bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan berkibar dalam rangka Kongres Pemuda Indonesia di Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, bendera merah putih dikibarkan. Momentum ini adalah pertama kalinya bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan berkibar di bumi Indonesia yang merdeka. Bendera yang dikibarkan sesaat setelah proklamasi disebut bendera pusaka, dan selanjutnya setiap tanggal 17 Agustus akan diperingati Hari Kemerdekaan dan selanjutnya dikibarkan. Namun, sejak tahun 1969 karena sudah sangat tua, bendera tersebut tidaklah dikibarkan dan dibuatkan duplikatnya. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun berukuran 276 x 200 cm tersebut sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selain warna merah putih, kalimat Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan warisan Majapahit. Majapahit adalah cikal bakalnya Indonesia, termasuk seluruh wilayah yang pernah jadi kekuasaannya, kini menjadi wilayah kekuasaan Indonesia. Baiklah pemirsa, tak perlu merasa beda ya, karena kita adalah satu dan harusnya kita bangga dengan sejarah dari leluhur kita. Cukup sekian dari kami. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara.
anjing maruan berikan aksi hidran. Wata ikanang kue kimpalo watuan sila yang mentari. Berede, uri lampak